teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada sore hari ini kita sudah berjumpa langsung dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Sudah lama sekali teman-teman, ini mumpung ada waktu luang, sehingga saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan, Mbah. Yang mana pertanyaan yang akan saya lontarkan ini adalah perwakilan dari pertanyaan teman-teman semua yang banyak sekali WA ke saya, yaitu terkait dengan yang namanya siksa kubur. Jadi yang namanya siksa kubur, keyakinan kita pun juga sudah mengutarakan bahwa itu ada, Mbak. Cuman dalam kehidupan masyarakat nyatanya ada yang percaya, juga ada yang tidak. Jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana pandangan jenengan tentang siksa kubur itu, Mbak? Apakah ada, apakah tidak, terus gimana itu tanggapan jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Kamilangge. Kita sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Lulu, maka kita mohon maaf atas segalanya, bahwa apabila ada kesalahan dalam ucapan kita, maka kita minta maaf karena kita mengakui bahwa pengalaman kita sangat rendah sekali. Kita tidak punya pengalaman atau punya keahlian di dalam sebuah kitab atau keahlian di dalam agama. Maka karena kita adalah keturunan dari nenek moyang kita adalah keturunan dari sesepuh bini sepuh, maka kita akan menjawab dengan cara pengalaman yang mana yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, yang pernah kita lalui, dan sesuai dengan ajaran-ajaran daripada nenek moyang kita atau simbah-simbah kita. Di dalam agama kita diyakinkan bahwa siksa kubur memang ada, bahwa di dalam kubur ada malaikat dua, mungkar dan nakir. Jelasnya di situ diyakini bahwa siksa kubur itu ada. Teman-teman yang saya banggakan dan saya muliakan, bahwa kita punya pengalaman sekelumit pada saat kita menjalankan tirakatan 41 hari ketepatan. Pada itu kita mendapatkan pesanan untuk membuat sebuah pusaka. Selesai kita membuat pusaka, maka kita bermimpi 2 malam berturut-turut dengan impian yang sama, tempat yang sama, tema yang sama. Saya bermimpi bahwa saya keadaan tidur, ada suara gemuruh di masyarakat, bahwa ada suara yang menyatakan saya dikatakan sudah meninggal dunia. Dengan kata-kata Bintoro meninggal, Bintoro meninggal, Bintoro meninggal. Saya kenalkan, nama saya Tejo Bintoro. Kita nama saya asli Tejo Bintoro, karena kita pernah menjalankan sebuah pertapi, pernah menyembuhkan orang berhasil, maka kita diberikan sebuah gelar Mbah Kendil Jopo Montro, itu pemberian dari para pasien. Sehingga nama saya Tejo Bintoro. Ada suara gemuruh di impian saya, yaitu Bintoro meninggal, Bintoro meninggal, dan sangat ramai sekali. Kemudian rumah kita sangat penuh dengan orang yang takziah, orang yang melayat. Seketika itu saya juga bingung. Saya juga mendengarkan dan merasa saya belum meninggal. Tapi kenyataannya selang waktu saya diantarkan ke tempat makam. Makamnya di Desa Bendorojo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Bahwa pemakaman sangat jelas sekali. Saya diberikan ruang kubur, tempat yang untuk memakamkan orang meninggal. Saya ingat sekali tempatnya di mana, posisinya di mana pada saat itu, sehingga sekarang pun saya masih ingat. Kemudian ruang kubur sudah tersedia, banyak orang di situ. Kemudian jenazah saya datang masuk ke dalam kubur, kemudian dibuka oleh masyarakat, kemudian pocong atau jasad saya atau jenazah saya dimasukkan ke dalam kubur. Tapi pada masa itu, pada saat itu, saya berdiri tegak di atas makam atau di atas ruang kubur. Saya bisa menyaksikan berbagai orang, menyaksikan sanak saudara, menyaksikan teman, orang-orang yang gemuruh, menyaksikan bahwa pemakaman saya telah dimasukkan ke dalam kubur, dan tali pocong juga dilepas. Pada saat tali pocong dilepas, saya yang ada di atas, saya berbusana biasa, pakai celana dan pakai kaos, saya melihat ruang kubur itu.
saya tengok seperti ini, ternyata yang meninggal adalah saya. Mohon maaf Mbak, jadi itu di dalam situ Mbak Gendil itu kayak bisa melihat jasad dengan sendiri gitu Mbak? Sangat jelas sekali, dan saya bisa melihat wajah saya, tubuh saya bisa melihat dengan jelas sekali, dan teringat sekali sampai sekarang. Saya lihat seperti ini, ternyata itu adalah jasad saya, itu adalah mayat saya. Saya menyimpulkan bahwa saya telah meninggal dunia, artinya saya sudah meninggalkan saudara saya, anak saya, istri saya, semua kerabat saya tinggalkan, dan saya sangat menyesal sekali. Saya susah sekali pada saat itu, karena saya berpisah pada orang yang saya cintai, saya berpisah kepada keahlian saya, kegemaran saya, kesenangan saya pada saat itu. Ternyata orang meninggal itu juga susah, karena memisahkan apa-apa, barang apa yang telah kita lalui, sesuatu apa yang kita jalani, maka semua akan ditinggalkan. Maka pada saat itu kita juga merasakan susah sekali, karena apa yang kita cintai, apa yang kita miliki kita tinggal. Pada saat kita meninggal, ternyata kita juga susah pada saat kita meninggal itu. Terus kemudian saya dimasukkan ke ruang kubur, terus sekali ternyata ini hanya sebuah impian. Jadi setelah dimasukkan, belum sampai saya ditanam pakai tanah, teman-temanku, itu saya sudah terkejut dan saya dibangunkan. Itu hari pertama Bang ya? Hari pertama. Kemudian hari yang kedua, artinya tempatnya sama, makamnya sama, kejadian sama, saya juga meninggal merasa di dalam kubur. Perasaan saya di dalam kubur bukan semata ada tanah, tidak ada apa-apa, yang ada hanya ruangan kosong. Di situ tidak ada kegelapan, saya merasa tidak gelap. Seperti halnya kita berada di sebuah atau di dalam gedung saja, sehingga tidak gelap. Jadi kita melihat kanan kiri itu bukan tanah, tapi seperti gedung, seperti tembok. Kemudian seketika saya melihat bahwa saya di dalam ruangan itu, kemudian yang menjadi keanehan, tembok itu berjalan, yang kanan menuju ke kiri, yang kiri menuju ke kanan. Kemudian tembok itu menjepit bahu saya kanan dan menjepit bahu saya kiri. Akhirnya tulang saya patah. Akhirnya tulang yang ada di dada saya ini patah. Itu rasanya sakit? Pada saat patahnya tulang saya ini, saya terasa sakit sekali, sangat sakit dan sangat menderita, dan saya menjerit kesakitan. Patah, putus gitu. Saya menangis, menjerit pada saat patahnya tulang itu. Kemudian di dalam patahnya tulang itu, saya teringat kepada semua amalan-amalan, doa-doa saya yang saya pelajari, doa-doa andalan yang saya miliki. Seketika saya terjepit tembok tadi, saya membaca amalan doa saya, perasaan saya tembok yang kanan dan kiri saya hantam tangan saya satu saja, yang kanan juga hancur, yang kiri juga hancur. Akhirnya ruangan itu atau rongga itu akhirnya meledak seperti kena serangan bom. Terus kemudian saya bangkit atau saya muncul ke makam yang lain, saya berjalan ke makamnya orang-orang itu. Ternyata di depan makam itu, di depan kuburan sudah ramai sekali, bahwa banyak orang, ratusan atau mungkin lebih daripada 200 yang menyaksikan bahwa saya itu ternyata di dalam ruangan yang kosong, dan ruang itu meledak seperti bom saja. Sehingga pada saat bom meledak itu tidak nampak saya, seperti embun bermagi lah, seperti kabut. Dan saya tidak merasakan kabut itu pahit atau kabut itu panas, yang penting seperti kabut. Saya keluar daripada kabut, ternyata di depan makam itu kan jalan-jalan, jalan untuk orang lewat, jalan raya. Di jalan raya itu sudah banyak orang sekali yang menyaksikan kejadian-kejadian yang saya yaitu berada di ruang kubur tadi. Kemudian ada orang yang masuk ke dalam kuburan tadi, mereka ada saudara saya, mereka bernama Bapak Sudaryanto, mereka juga di Sepo juga, yang mereka juga praktek di Desa Purworejo, yang mendatangi saya. Dia bilang seperti ini, untung kamu tadi tidak mati, kamu masih hidup, maka kami akan mengajak kamu pulang ke rumahnya nenek kita. Kue tajak balik marang omahe Simbah. Jadi makam itu dengan rumahnya Simbah saya tidak jauh, teman-teman, sekitarnya 200 atau 300 meter. Saya diajak oleh Pak saya yang namanya Pak Sudaryanto, yang sekarang sudah meninggal. Kue tajak Bali, kue orang mati, sujuni kue selamat, ayo tajak Bali. Kemudian tiba-tiba muncul dari belakang saya, itu bapak saya juga. Mereka juga sudah meninggal. Setelah Pak Yanto, bapak saya meninggal. Kedua orang itu
sudah meninggal. Saya diajak keluar daripada makam itu. Setelah saya menjangkau 1 atau sampai 7 kali atau 7 langkah, tiba-tiba saya menoleh ke belakang. Saya melihat bagaimana gemuruhnya tadi, bagaimana puing-puing gedung tadi. Yang saya lihat itu puing-puing gedung tadi. Ternyata tidak ada sama sekali puing-puing yang berserakan. Yang ada di belakang saya persis ada orang yang berjubah putih yang tampan sekali, yang kira-kira umur sekitar 80 tahunan dan mereka berjenggot putih. Mereka diam saja. Itu wajahnya jelas Mas. Wajahnya jelas sampai sekarang. Sampai sekarang saya jelas sekali. Dan tidak mungkin saya lupakan itu karena mereka memberikan sesorah kepada saya pada saya berjalan tadi. Sesorah itu tidak saya sampaikan, tidak bisa saya aturkan kepada teman-teman karena itu merupakan hal-hal yang nanti akan bertabrakan dengan keyakinan kita yang tidak sama. Yang jelas sesorah itu adalah sesorah yang menuju jalan ke alam sana, sesorah yang menuju ke dalam alam jagat lain apabila kita nanti meninggal, teman-teman. Sehingga alam nanti akan berpindah, alam dunia, kemudian alam akhirat atau alam pengerantunan atau alam penantian atau alam jagat yang lain yang kita nanti akan masuk ke situ, yang diceritakan oleh sosok orang yang berjubah putih itu. Mereka menceritakan segala halnya kepada saya, sehingga disitulah teman-temanku, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ada yang mengatakan siksa kubur itu tidak ada, ada yang mengatakan siksa kubur itu ada. Itu tergantung keyakinan Anda sendiri. Sehingga kalau Anda percaya silahkan percaya, kalau Anda tidak silahkan tidak. Tapi kalau saya percaya, yang saya maksud bahwa apabila kita meninggal nanti, apabila kita menjalankan perbuatan yang murka, kita menjalankan perbuatan yang tercela, kita menyakiti orang, menghujat orang, tentu alam sana nanti ada siksa-siksa yang dapat kita rasakan. Siksanya tidak dapat kita aturkan di sini, bentuknya seperti apa kita tidak bisa mengaturkan. Yang jelas yang saya alami, kita hanya lipat mimpi karena saya belum meninggal, karena saya masih hidup, saya melewati dengan mimpi-mimpi yang sangat aneh sekali. Sehingga teman-teman bisa saya sahabat, bisa saya aturkan bahwa siksa kubur yang ada di dalam kubur yang pernah saya alami, betapa sakitnya pada saat dihimpit oleh bumi, pada saat kita dihimpit oleh tembok. Tembok itu artinya bumi, teman-teman. Itu bumi yang menghimpit kita, seperti tulang kita patah. Yang dapat kita simpulkan itu siksanya bukan raganya, tapi yang disiksa ada rohnya, yang disiksa adalah rohaninya. Sehingga bukan raganya, teman-teman. Sehingga kita jangan salah persepsi. Apabila kita meninggal nanti, perkiraan saya, kemungkinan yang dapat kita simpulkan, yang disiksa bukan raganya, yang disiksa adalah rohnya atau arwahnya. Sehingga arwah dalam bentuk apa? Dalam bentuk halusinasi, gambaran-gambar seperti kita, gitu loh. Sehingga ini kan kadang-kadang kalau kita bermimpi kan wajah kita tetap sama, wajah kita juga sama. Contohnya apabila kita tidur, bermimpi kita jatuh ke jurang, maka kita juga terkejut, gitu loh. Terkejut, gitu loh. Padahal kita hanya tidur, bermimpi kita naik motor kecelakaan. Pada saat kecelakaan dari saja kita pasti kesakitan dan terkejut. Ada sebab apa di antara kita tidur dengan impian itu? Sehingga impian itu ada rosok, ada ikat, yaitu cucat dan takut. Sehingga ada kaitannya, dapat dikatakan yaitu orang yang mengatakan ada, yaitu orang tidur itu adalah latihan mati. Ada yang mengatakan orang tidur adalah hujan dan takut, dan sebagainya. Banyak sekali persepsi yang diaturkan para pemuda kita, para sepuh kita. Yang jelas orang yang telah tidur, mereka sudah tidak bisa mengingat apapun, maka impian itu berasal dari Sang Kuasa. Impian ada pemberian dari Sang Maha Pencipta, sehingga kita tidak bisa menciptakan impian-impian, atau kita tidak bisa memilih impian yang indah. Impian datang dari Sang Pencipta alam. Sehingga banyak kriteria klarifikasi tentang impian ada berapa itu ada, teman-teman. Sehingga kita tidak bisa menerangkan karena kita durasinya tidak boleh panjang-panjang, sehingga dapat kita simpulkan dengan keyakinan tentang adanya siksa kubur tergantung kepada Anda semua. Apabila Anda percaya, tetap percaya. Apabila tidak percaya, silakan Anda tidak percaya. Namun kembali kepada posisi saya, bahwa saya pernah melalui dengan jalur bermimpi yang aneh. 2 malam kejadian sama, kemudian waktunya juga sama, tempatnya juga sama, judul temanya juga sama, adalah kematian. Sehingga sampai sekarang kita juga ingat sekali di manakah saya dikuburkan. Sehingga pada suatu saat nanti apabila kita ada waktu sama Mbak Lulu, kita akan menunjukkan tempat
saat saya bermimpi dan saya akan menunjukkan di manakah saya dimakamkan, di manakah saya dibak pocong tali saya, sehingga dari disitulah kejadian hal-hal yang seperti itu yang sangat mengejutkan dan sangat menakutkan. Akhirnya saya ketakutan dan ketakutan setiap harinya. Maka kita berusaha berbuat baik semampu kita. Apabila kita tidak mampu, kita usaha. Tentu kita punya kesalahan, punya dosa, tidak mungkin kita selalu benar. Perjalanan kita selalu dilumuri dengan kesalahan, dilumuri dengan dosa-dosa, dilumuri dengan gangguan-gangguan dan cobaan yang beraneka ragam, baik ekonomi, gangguan dari perempuan, gangguan dari iblis dan sebagainya. Maka kita tidak bisa aman terus. Maka selalu kita ulili kepada Sang Kuasa. Semoga dengan konten ini kita apabila melanggar peraturan agama dan sebagainya, kita cepat kembali merasakan bahwa perbuatan ini adalah salah, kita menuju ke jalan yang benar. Semoga konten ini akan bisa menjawab daripada teman-teman yang bertanya tentang siksa kubur itu ada atau tidak. Kita tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Kita tidak bisa mengatakan ada dan tidak mengatakan tidak ada. Kita hanya menjawab dengan impian saya yang pernah saya lalui. Saya bicara itu tidak menipu teman-teman, ini kisah nyata dan saya berani menuju ke makam nanti. Hingga kita akan menunjukkan kepada makam Desa Bendorojo bahwa saya pernah dikubur di situ dalam bentuk impian. Sehingga apabila saya bermimpi itu menipu, apabila kejadian saya ucapkan ini adalah hanya tipu daya agar kita bisa bikin konten, maka kita akan ketakutan sekali karena kita berpura-pura mati. Bisa juga kita akan dipanggil Sang Kuasa. Maka kita tidak berharap mati, kita berusaha ingin menjadi orang sehat, ingin berkeluarga yang baik. Tentang kematian pasti terjadi, tapi itu diserahkan Sang Kuasa saja. Kita tidak usah bermimpi untuk minta mati dan kita tidak usah takut tentang kematian. Maka di dalam agenda kita untuk mengisi acara di Srek Video, di YouTube dan di TikTok, kita selalu mencuatkan rasa menceritakan sesuatu hal yang menguntungkan bagi kita, menguntungkan bagi kalian semua, bahwa kita tetap menebarkan kebaikan. Apalagi kita senang pada waktu malam kita kunjung ke makam-makam agar kita ingat bahwa suatu saat nanti kita akan masuk ke ruang kubur, suatu saat nanti kita pasti akan mati. Tidak ada orang berumur 1 juta tidak tahu, tidak ada. Tidak ada orang yang kuat mampu umur 1000 tahun, nggak ada. Jadi kita selalu ingat bahwa kita suatu saat nanti pasti akan meninggal dan mati. Maka sebelum kita mati, semoga Allah memberikan jalan yang benar, kita bisa ditunjukkan jalan yang lurus, dan kita apabila dosa kita salah, maka kita segera kembali mencari cara agar kita tidak mengulang lagi atas dosa kita, kesalahan kita. Tentu kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang banyak dosa dan banyak kegelapan, teman-teman. Itulah yang saya aturkan bahwa tentang siksa kubur sesuai dengan pengalaman saya mungkinkan itu nanti akan terjadi, tapi bentuk-bentuknya saya tidak bisa memberikan keterangan yang pasti. Saya hanya memberikan keterangan secara impian-impian yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Ya, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat jenengan jawab, tapi dikarenakan durasi sekaligus jenengan juga ada kesibukan, mungkin kita bisa sambung di lain waktu lagi, Bang. Ya, karena ini tadi dikunjungi orang agar kita untuk mengunjungi salah satu orang yang sakit, mereka sangat mengharap kita, maka kita cepat selesaikan agar kita tidak ditunggu-tunggu orang. Terima kasih. Demikianlah teman-teman penjelasan dari Mbah Gendul Jopomontro terkait siksa kubur. Semoga ini bisa menjadi pencerahan sekaligus literatur untuk kita memilah dan memilih, untuk kita sama-sama menambah pengalaman teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, ada salah kata yang kami ucapkan, saya Lulu Retna dan Mbah Gendul Jopomontro mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbah Gendul, ada tambahan lain? Saya kira tidak ada yang pasti, ya kita terus untuk berbenah diri. Apabila kita selalu menjalankan dosa dan kesalahan, karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak yang suci, ya kita tetap kembali dan kita tebarkan kebaikan kepada siapapun. Cukup sekian, gitu. Nasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ngapinake. Amin ya rabbal alamin.